warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wila Eka Maya. Saya akan menjelaskan alur proses pernikahan adat Jawa. Proses pernikahan pun menjadi sangat beragam. Masing-masing daerah memiliki tata cara dan keunikan. Pada kesempatan ini, saya mengangkat acara pernikahan masyarakat Mojokerto sebagai salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang telah mengalami proses modernisasi, serta malah banyak yang terinspirasi oleh warisan budaya Singsarasi yang memiliki benang merah lahirnya dinasti kerajaan Majapahit berpusat di Mojokerto. Yang pertama, nontoni, nakokno, dan balesi, yaitu melakukan penjagaan dan bersiraturahmi antara dua pihak keluarga calon pengantin merupakan langkah awal yang lazim dilakukan dalam suatu proses menuju pernikahan. Calon mempelai pria akan bersiraturahmi ke rumah calon mempelai wanita untuk melihat atau nontoni dan menanyakan atau nakokno apakah putri dari keluarga pria bermaksud untuk mengambil sebagai menantu, dan sebagai balasan atau balesi, keluarga calon mempelai wanita akan bersilaturahmi ke keluarga calon mempelai pria untuk menyatakan kesediaannya menjadi besan setelah mendapat persetujuan putrinya. Yang kedua, lamaran peningsetan dan srah-sahan. Lamaran dan peningsetan itu dilangsungkan secara terpisah maupun bersamaan. Calon mempelai pria beserta keluarganya datang ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa peningset atau pengikat berupa pakaian, perhiasan, serta bahan makanan. Peningsetan ini merupakan tanda bahwa telah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk menjalin ikatan keluarga. Selanjutnya, kedua belah pihak berunding untuk mencari hari yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Yang ketiga, pasung tarup atau tratak. Sehari sebelum dilakukan akad nikah, di rumah calon mempelai wanita didirikan tarup atau tratak berupa anyaman daun kelapa atau nipan untuk persiapan menerima tamu. Pada bagian kanan dan kiri pintu masuk dipasang tuwuhan atau tumbuh-tumbuhan, antara lain pohon pisang raja, kelapa hijau, tebu, padi, jagung, daun alang-alang, dan seterusnya, di mana semuanya memiliki makna berbagai perlambang menuju kebaikan. Di depan pintu juga diberikan janur kuning sebagai tanda akan melangsungkan hajat mantu. Yang keempat, siraman. Berlangsungnya di rumah masing-masing calon mempelai pria dan wanita. Upacara siraman menggunakan air dicampur bunga 7 rupa memiliki makna mensucikan diri, jasmani dan rohani agar bersih dalam menuju hidup baru. Sesuai tradisi Jawa kuno, prosesi siraman dilengkapi dengan sesajen yang bermakna permohonan keselamatan dunia akhirat. Yang kelima, walimahan atau manggulan. Setelah siraman dilanjutkan dengan walimahan dan mengundang sanak keluarga untuk melean yang bermakna mempersiapkan segala sesuatu agar tidak ada yang terlupa untuk perhelatan besar keesokan harinya. Beberapa di daerah seperti Bojonegoro, malam ini dinamakan malam Midodareni, di mana calon pengantin wanita diharuskan mengenakan kebaya hijau pupus tanpa perhiasan sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Di Malang, malam ini disebut manggulan, sedangkan calon pengantin wanita mengenakan kain panjang geringsing, kebaya berendang Malangan. Upacara pernikahan agama yang keenam, yang terakhir, upacara pernikahan ini dilakukan menurut aturan agama yang dianut kedua calon mempelai. Calon pengantin pria beserta keluarga datang ke rumah calon pengantin wanita atau ke tempat lain yang dianggap sah untuk melaksanakan upacara pernikahan. Dan yang paling terakhir adalah temu manten. Prosesi temu manten dilaksanakan setelah upacara pernikahan agama. Jadi cukup sekian penjelasan saya mengenai alur prosesi pernikahan adat Jawa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.